Habib ya, nih kayak jamaah sudah merindukan suara Habib nih untuk bisa memberikan salam ya. Masya Allah. Silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah, senang sekali Habib bisa membersamai kita pada hari ini ya Habib. Ini malam penghujung tahun ya, namun ujungnya bukan cuma di sini ya. Ini masih belum ada ujungnya teman-teman. Jadi ilmu tuh terus berkelanjutan sampai nanti kita wafat ya, seperti itu. Insyaallah. Dan Mas Edi luar biasa juga nih Habib hadir di sini membahas tema tentang mental health nih ya. Dan yang menarik Habib hari ini segmennya memang pemuda ya. Betul. Tapi tidak hanya pemuda Bib yang hadir, Masya Allah. Pemuda juga tapi pada zamannya Bib, alhamdulillah ya. Ada pemuda milenial, ada seniornya milenial juga hadir, Gen Z yang hadir di sini, dan temanya menarik karena nanti Habib akan banyak mengulas tentang mental health. Betul. Karena banyak yang suka kena mental nih Bib ya. Tapi kalau kita lihat mungkin dulu pada saat zaman Rasulullah SAW banyak juga sahabat-sahabat yang mungkin kena mental ya Bib ya. Karena sendiri gitu ya, al-ghuraba terasingkan. Kalau sekarang istilah anak muda zaman sekarang FOMO gitu Bib. Jadi kalau nggak ikut-ikutan, nggak masuk circle, kayaknya nggak up to date. Nah, bagaimana Islam melihat fenomena tersebut Bib? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Tentang permasalahan mental health tersebut, jadi begini, yang namanya anak muda itu memang mengalami satu masa, jadi dia meninggalkan masa kanak-kanak dan berpindah ke masa dewasa, sehingga masa muda itu masa pencarian jati diri, hingga akhirnya kelakuan anak muda itu biasanya aneh-aneh. Sampai ada pepatah Arab, asyabab syu'batun minal junun, masa muda itu bagian dari kegilaan. Jadi kadang-kadang yang dilakukan itu kadang aneh, kadang-kadang nggak masuk akal. Jadi kalau yang mungkin kita juga kadang-kadang ingat, mungkin di masa itu kita banyak melakukan hal-hal yang menurut kita sekarang ini kita ketawain, ya kan? Nah, kadang-kadang muter hanya untuk bertemu dengan pujaan hati, padahal yang dipuja jadi punyanya orang lain juga akhirnya. Jadi yang dilakukan itu kadang-kadang sesuatu hal yang akhirnya di kemudian hari jadi itu satu hal, ya ini gila, ini satu hal yang harusnya nggak usah dilakukan. Itu anak muda lah. Gimana Nabi SAW itu bisa mengembangkan dan mendidik potensinya anak muda itu hingga menjadi anak-anak muda yang betul-betul di masa mudanya itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang anak muda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lihat sekelilingnya Nabi itu banyak orang-orang muda. Ayat itu ada sahabat Nabi, Anda bayangkan Rasulullah SAW ketika akan wafat itu mengirim pasukan perang. Yang dihadapi siapa ketika itu? Yang dihadapi Romawi. Romawi itu tentara terkuat di dunia. Tentara terkuat di dunia saat itu. Jadi yang dihadapi musuhnya nggak sembarangan. Mau ngirim pasukan untuk melawan Romawi, tahu nggak siapa pemimpinnya? Pemimpinnya Usama bin Zaid. Usianya 19 tahun ketika itu. Ini kalau kira-kira kalau anak muda labil mimpin pasukan lawan Romawi, itu bunuh diri berarti. Tapi Anda bisa bayangkan bagaimana Usama bin Zaid mimpin pasukan, di antara pasukan yang beliau pimpin siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Anda bisa membayangkan bagaimana Nabi Muhammad membentuk mental seorang Usama bin Zaid sampai di usia belum 20 tahun memimpin pasukan besar melawan musuh yang kuat, dan di dalam pasukannya ada orang-orang besar. Nah, itu mental para sahabat Nabi SAW, yang mental itu dibentuk karena kumpulnya mereka dengan Rasulullah SAW. Nah, mungkin ini yang harus jadi PR untuk kita generasi muda zaman sekarang.
Karena mohon maaf, kesehatan mental itu jadi satu perkara yang urgent utama di zaman sekarang. Jadi anak muda zaman sekarang, mohon maaf, saya walaupun usia saya ya belum tua banget lah. 36 tahun kan belum tua kan? Belum tua. Ini loh jenggotnya dipotong tambah muda insya Allah. 36 tahun belum tua. Tapi setiap hari kumpulnya saya sama anak muda. Anak-anak muda zaman sekarang ini, saya lihat problemnya macam-macam. Problemnya macam-macam. Satu, problem sama orang tua. Problem sama orang tua. Yang kedua, problem sama pendidikan. Problem sama pendidikan. Yang ketiga, problem sama urusan asmara. Ya mohon maaf, tapi ini memang faktanya begitu. Memang faktanya. Nah, gimana sekarang pemuda itu bisa di masa mudanya itu mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang positif? Itu yang harus kita pikirkan bersama, dan itu yang akan kita jawab di dalam kajian-kajian yang semacam ini. Intinya kalau kita mau memberikan istilahnya banyak solusi untuk anak muda zaman sekarang, hidup di zaman now ini, solusinya gimana? Sebenarnya paling simple satu, habiskan energimu untuk yang positif sampai kamu nggak punya energi untuk yang negatif. Habiskan energimu untuk ke masjid, habiskan energimu untuk yang olahraga boleh, ngopi sama temen boleh, asalkan temannya yang soleh. Yang dikira anak muda soleh itu harus di masjid terus, enggak, silakan ngopi di warung kopi boleh, silakan temennya soleh, ngopi boleh, olahraga silahkan, ke masjid, jalan, pengajian, oke. Kemudian kalau perlu aktifkan dirimu, misalkan ikut masuk di remaja MRBJ, Remisa ya? Primus Ustaz. Primus ya. Pria musola, Bib. Pria musola, masuk jadi primus dan sebagainya. Habiskan energimu untuk yang positif sampai kamu nggak punya energi untuk yang negatif. Itu solusi untuk anak muda zaman sekarang, kurang lebih begitu. Allahu a'lam. Masya Allah, luar biasa. Jadi tadi bukan hanya tentang isu-isu lingkungan, tapi percintaan juga mayoritas itu bisa menimbulkan mental yang nggak baik buat anak muda gitu, Habib ya. Betul. Jadi makanya kita kaum muda nih ya harus bisa berpikir yang jernih gitu ya, dan bisa melihat potensi ini bisa ngerusak atau tidak, seperti itu. Jangan sampai kebucinan kita terhadap makhluk itu akan ngerusak mental Bucin kita. itu Ya. apa, Mas Fadil? Bucin tuh bumbu cinta. Oh. Gitu ya. Jadi Bucin itu istilahnya budak cinta ya. Jadi Budak ternyata cinta. tidak hanya aja penjajahan di zaman Belanda dulu ya. Ternyata Betul. percintaan juga bisa mengandung unsur perbudakan ya. betul Insya Allah sekali ya. Mas Edi. Karena tadi yang Habib sampaikan, ketika sudah jatuh cinta, kadang-kadang aktivitas atau pola pikirnya suka di luar naila, Iya. tidak masuk haikal. Gitu ya. Betul. Kalau kata anak zaman sekarang. Pokoknya nggak habis fikri deh ya. Betul, nggak gitu habis ya. fikri, bener. Betul sekali. Atau fikri kemana tuh ya? Nggak Mas tahu. Fadil? Ada nggak fikri? Ada ya fikri ya. Oke, jadi tadi banyak sekali hal-hal yang memang tentunya ini mengganggu pikiran anak-anak muda ya. Percintaan itu yang memang sekarang jadi satu polemik yang harus kita bisa batasi gitu ya. Mungkin kalau cintanya kepada idola kita Nabi Muhammad tuh nggak jadi masalah ya. Cuma kalau misalnya memang sama makhluk itu bisa jadi masalah gitu ya. Habib, ngomong-ngomong tentang percintaan gitu ya, tentang mental juga. Ini kan tidak lepas dari circle Habib ya, lingkungan gitu ya. Apakah penting nih Habib bagi anak muda memilih circle untuk menyelamatkan mental mereka, Habib? Gitu. Itu dalam misal mungkin diatur cara memilih teman ataupun sahabat, Habib misalkan. Ya. Jadi begini. Memang untuk memilih lingkungan itu sangat penting. Sangat penting. Jadi saya udah mengatakan pakai kata-kata rusak lagi, hancurnya pemuda itu seringnya karena lingkungan yang toksik. Baik toksik sama urusan agamanya ataupun toksik sama mentalnya. Nah, itu penyebab hancurnya anak muda karena itu. Jadi tidak bisa menempatkan diri pada lingkungan yang pas. Dan di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi itu ketika menyebutkan tentang Ashabul Kahfi itu juga disebut anjingnya. Dia juga disebut anjingnya. Bahkan kalau kita lihat dalam tafsir, anjingnya Ashabul Kahfi itu nanti masuk surga. Itu nanti masuk surga. Lah sekarang apa penyebabnya anjingnya Ashabul Kahfi mendapatkan kemuliaan seperti kemuliaan yang dimiliki sama Ashabul Kahfi?
Nah, karena dalam lingkungannya Ashabul Kahfi dia. Nah, dia berada dalam lingkungannya Ashabul Kahfi. Sehingga memilih teman itu sangat penting. Baik dikatakan al-jar qabla dar. Orang kalau mau beli rumah, lihat tetangganya, lihat lingkungannya, baru lihat rumahnya. Lihat tetangganya dulu, baru lihat rumahnya. Jangan lihat, oh ini harga rumahnya murah, rumahnya bagus. Enggak, lihat tetangganya dulu. Nah, karena anakmu akan tinggal di situ. Tetangganya gimana? Kalau tetangganya bagus, silakan. Kalau tetangganya enggak bagus, jangan. Imam Syafi'i itu lahirnya di mana? Gaza. Jalur Gaza yang sekarang ini ada perang. Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala angkat segala fitnah di situ insyaallah. Ta'ala jadikan kaum muslimin bisa berjaya di Gaza dan seluruh penjuru dunia dan terutama di Masjidil Aqsa insyaallah. Dan semoga takdir yang sedang berjalan Allah Ta'ala berikan kelembutan di dalamnya. Allah Ta'ala jadikan semua yang memusuhi Islam Allah Ta'ala hancurkan sehancur-hancurnya insyaallah. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza. Kemudian orang-orang ngasih nasihat, kalau mau jadi ulama besar, lingkungan Gaza bukan tempatnya. Akhirnya pindah kemana? Pindah ke Mekah Imam Syafi'i. Di Mekah hafal Quran, hafal kitab hadis Al-Muwatta. Usia Imam Syafi'i 15 tahun. Usia 15. Yang sudah lebih dari 15 tahun banyak ya? Banyak ya? Banyak. Usianya Imam Syafi'i 15 tahun, gurunya bicara sama beliau begini. Ya Syafi'i, wahai Syafi'i, sudah saatnya engkau duduk di kursi untuk berfatwa. Jadi gurunya bersaksi, ini anak boleh menjadi mufti berfatwa ketika usianya 15 tahun. Sekarang pertanyaannya, usia 15 tahun kita ngapain? Main nggak jelas ya. 15 tahun yang jadi mufti bukan yang nyuruh, bukan mengaku mufti enggak loh. Gurunya menyuruh beliau untuk menjadi mufti. Usianya 15 tahun. Sekarang kan banyak mufti live IG, modal HP, tripod, kuota, atau kadang nggak usah pakai kuota, tinggal pakai wifi tetangganya juga bisa, asalkan lancar. Langsung live IG, silahkan tuliskan pertanyaan. Masya Allah, yang lihat cuma satu. Itu kan jadi seakan jadi mufti, tapi dia mengangkat dirinya sendiri jadi mufti. Imam Syafi'i tidaklah. Ini semuanya karena lingkungan yang bagus. Oleh karena itu, kalau memilih sekolah buat anak atau milih sekolah untuk diri kita, milih kampus, milih apapun juga, jangan lupa istikharah. Jangan lupa istikharah. Nabi Rasulullah mengajarkan istikharah seperti mengajarkan kepada umatnya surat daripada ayat suci Al-Quran. Saking pentingnya istikharah. Kenapa? Biar tidak salah memilih lingkungan. Kenapa? Karena begini, yang namanya keburukan itu gampang nular. Tidak seperti kebaikan nular. Kebaikan nular ada tapi langka. Yang sering itu keburukan itu menular. Yang nular itu sehat apa sakit? Sakit. Nah, lingkungan yang buruk, Anda sehebat apapun Anda, kalau berada di lingkungan yang buruk, ya Anda mau nggak mau akan sedikit demi sedikit terpengaruh. Oleh karena itu, termasuk langkah pertama pendidikan adalah kita memposisikan diri kita, atau kalau orang tua memposisikan anaknya, itu dipastikan berada dalam lingkungan yang baik. Itu langkah pertama pendidikan seperti itu. Justru lingkungan itu sangat penting sekali. Begitu. Masya Allah. Jadi lingkungan itu menjadi salah satu indikator ya. Jadi kalau bergaul dengan penjual minyak wangi, kita bisa kasbon, maksudnya ketularan wangi gitu ya. Kalau dikasih tergantung penjualnya. Tapi kalau kita temannya sama pandai besi, kita kecipratan apinya. Jadi Masya Allah. Kalau tadi Habib sampaikan 15 tahun, Masya Allah sudah jadi mufti. Kalau sekarang 15 tahun, sudah jago judi slot Habib. Ini ngapain anak-anak SMP pada buka HP mainan Zeus itu, saya kan nggak ngerti ya, tapi Zeus pernah dengar gitu ya. Itu Masya Allah Habib. Nah, dalam konteks lain ini kami menarik Habib. Kalau kita sama-sama ketahui madrasah pertama adalah keluarga. Mungkin boleh jadi kalau menurut data banyak juga anak-anak yang ngerasa mentalnya down justru dari keluarga Habib. Karena mungkin ngerasa tidak jadi yang terbaik, atau banyak dari kita, saya pun gitu ya, kita tidak dibekali, kan nggak ada universitas untuk berumah tangga. Nah, bagaimana konteks sebagai orang tua, ayah atau bunda
memberikan komunikasi yang persuasif gitu ya kepada adindanya agar tadi nggak kena mental dan juga nggak kena mental di internal juga gitu. Betul. Ya. Jadi mungkin kita bicara dari lingkungan keluarga dulu ya, lingkungan keluarga dulu. Yang jelas tadi saya mau menyampaikan tadi sedikit terlupa. Teman-teman semuanya, adik-adikku semuanya yang terutama yang masih muda, kalau lingkunganmu itu toksik, seperti mengajak kamu untuk maksiat, atau dia nggak ngajak kamu maksiat tapi dia bermaksiat terang-terangan di depanmu, ada ngajak dengan bahasa lisan, ada ngajak dengan bahasa hal, keadaan. Lingkunganmu tuh ngajak kamu maksiat, seperti lingkunganmu menganggap pacaran itu sesuatu yang biasa, durhaka sama orang tua itu sesuatu yang biasa. Kamu harus segera hindari lingkungan itu satu. Atau lingkungan itu membuli kamu, yang itu membuli. Cari tempat di mana kita dihargai, bukan dibutuhkan. Jadi tempat di mana kita bisa dihargai. Kalau dia nggak menghargai kita, seperti membuli kita, apalagi sampai membuli orang tua kita, misalkan begitu, membuli dikit, membuli dan sebagainya, tinggalkan komunitas yang semacam itu. Segera tinggalkan. Nggak punya teman nggak apa-apa daripada punya teman toksik kayak begitu. Ya kan? Lebih enak mana? Makan apa? Makan yang biasa, mungkin makan apa, tempe goreng, mungkin ya singkong. Lebih enak mana? Makan singkong tapi menyehatkan, atau makan burger ada racunnya? Singkong tapi sehat daripada makan burger tapi ada racunnya. Yaitu kita teman kita, oh kayaknya ini orang-orangnya elit-elit semuanya, asik nih bergaul sama dia, tapi ternyata dia nggak bisa menghargai orang, dia membuli orang, dia nyakitin orang, ngajak kita maksiat. Tinggalin. Jangan pernah takut kehilangan teman. Jangan pernah takut kehilangan teman. Orang itu menyendiri atau kalau mau berteman, teman yang baik. Nggak ada pilihan, nggak apa-apa dah teman dengan yang buruk, insya Allah nggak ketularan, nggak ada. Anda akan ketularan dan Anda akan jadi korban daripada pergaulan itu. Orang yang dia nggak takut sama Allah Ta'ala, dia nggak bisa amanat sama perintah Allah Ta'ala, nggak bisa jaga aturan Allah Ta'ala, dia nggak mungkin menjaga amanat kepada sesama sahabat. Kalau Allah aja dia durhakai, apalagi temannya sendiri. Jadi harus ngerti itu. Itu yang pertama tadi, sambungan dari yang tadi. Yang kedua tentang orang tua. Jadi orang tua harus di akhir zaman ini harus betul-betul bijaksana. Enggak bisa orang tua memaksakan apa yang dia mau kepada anak. Apa yang dia mau kepada anak. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mimpi menyembelih Nabi Ismail, apakah langsung Nabi Ibrahim paham nggak kalau itu perintah? Paham nggak? Gimana bahasa dari Nabi Ismail? Fandur madza tara, gimana pendapatmu? Gimana pendapatmu? Orang tua tuh harus ngerti. Jangan dikit-dikit ngumbar nasihat. Tahu enggak, anak itu bukan belajar dari yang dia dengar, tapi belajar dari yang dia lihat. Enggak perlu capek-capek nyuruh anak ke masjid, cukup orang tuanya ke masjid, anaknya akan ikut ke masjid. Enggak perlu capek-capek untuk menjaga lisan. Orang tua menjaga lisan, anak juga akan menjaga lisan. Ada orang tua, masya Allah, tiap hari pidato anaknya suruh ke masjid, tapi adzan nggak pernah ke masjid. Anaknya nanya, kok bapak nggak ke masjid? Kan saya sudah pengalaman. Kamu kan belum pengalaman. Ini nggak jelas nih model begini. Jadi orang tua harus sangat amat bijaksana, milih lingkungannya bijaksana, nyekolahkan anak bijaksana, bermuamalah dengan anak pun juga harus bijaksana. Saya tuh pernah dulu saya tuh sering berapa kali suruh ngisi di beberapa sekolah tentang parenting. Jadi saya baca banyak buku, dikatakan yang namanya orang tua itu tidak boleh membahas sesuatu yang berat di depan anak ketika anak itu pulang sekolah. Anak kalau pulang sekolah ini full, jangan ditanya ujiannya gimana, PR enggak. Anak enggak perlu itu. Siapkan makan yang enak, siapkan sambutan yang
yang baik. Nah itu nanti udah selesai istirahat, baru ditanya ujiannya gimana, sekolahnya gimana. Itu termasuk bagian daripada orang tua harus ngerti bagaimana caranya untuk mendidik anak agar menjadi anak yang soleh. Allah Allah. Ini bab orang tua dilanjutkan panjang, tapi intinya itu aja dah. Itu aja. Karena masih ada pembicara-pembicara yang lain juga mungkin setelah ini, insyaallah. Insyaallah, alhamdulillah. Tadi disampaikan ya, circle juga penting ya. Lalu juga memilih teman tuh penting karena kita ini tergantung dengan teman duduk kita gitu ya, masya Allah. Jadi nggak ada tuh istilah nggak apa-apa dia temenan sama orang yang buruk gitu. Nanti kita bisa ngajak dia kepada suatu kebaikan gitu ya. Itu mungkin memang jadi niat kita. Cuma bagaimana kita bisa membentengi diri kita untuk bisa lebih kuat gitu ya. Dan juga bisa mengajak teman-teman kita untuk dalam kebaikan. Begitu juga dengan keluarga ya. Itu kadang-kadang Habib, masa antum pilih-pilih teman sih? Ternyata memang diwajibkan pilih-pilih teman. Kalau memang kita tidak bisa mewarnai circle tadi, jangan-jangan kita akan terwarnai kan, gitu ya, masya Allah. Baik, masya Allah, Habib. Ini kan tadi kalau kita yang nanya terus kan juga ini ya monoton gitu ya. Kita harus ada memberikan kesempatan nih kepada para jamaah. Mungkin ada 2 penanya ya. Boleh, Bang satu Edi, kita ikhwan, buka. satu akhwat dulu ya. Boleh, kita dari sisi dulu ya. Ikhwan dulu ya. Mungkin boleh. Ikhwan hitungan ke 1, 2, 3 nanti bisa angkat tangannya ya. Oke. Nanti saya persilakan ya. Iya. Yang Ikhwan dulu ya. 1, 2, 3. Ikhwannya nggak ada yang ada ya? Ada. Oke. Ya, dari zona muamalah tadi boleh keluar. Enggak, itu kejauhan. Kejauhan ya. Tafadhol, boleh berdiri Mas, boleh panitia didekatkan mikrofonnya, boleh diberikan. Yang paling belakang Mas, ya boleh, silakan. Perkenalkan namanya siapa, dari mana gitu ya. Nomor sepatunya berapa? Karena kalau nggak salah akan ada hadiah kaos kaki ya. Betul sekali. Kalau sepatu kadang-kadang saya suka nggak pas Mas, tapi kalau kaos kaki kayaknya pasti bisa. Boleh dibantu mikrofonnya didistribusikan. Panitia boleh berdiri Mas biar kelihatan. Ya, boleh. Nanti akhwat juga boleh bersiap-siap ya. Nanti kita persilakan untuk 1 penanya ya. Boleh teman-teman akhwat yang ingin bertanya dipersilakan, angkat tangannya, silakan. Tadi ada tuh yang di sebelah. Oh, hitung dulu ya. 1, 2, 3. Nah, ini mbaknya yang di depan sini ya. Oke. Nanti dibantu sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Habibana, sebelumnya Ana ingin bertanya bagaimana kita menyikapi apabila kita bertemu dengan satu kelompok atau teman semisal itu yang di dalamnya itu yang awalnya baik-baik saja tanpa ada ujaran kebencian terhadap satu pihak atau satu teman yang lain, dan ternyata berjalannya waktu pertemanan itu karena satu orang yang berpengaruh di dalam pertemanan tersebut memberikan informasi-informasi untuk satu teman yang lainnya, mengajak dalam membenci, dan sampai akhirnya teman yang lain itu ikut membenci tanpa tahu asbab awal mulanya dan permasalahan yang sebenarnya. Bagaimana cara kita menyikapi permasalahan tersebut? Baik. Terima kasih. Iya, masya Allah. Jadi lebih ke ini ya. Boleh namanya disebutkan Mas? Nama saya Muhammad Faisal. Faisal. Dari mana Mas Faisal? Dari Ciledug Peninggilan. Dari Ciledug Peninggilan ya, masya Allah. Jadi pertanyaannya, terima kasih ya Mas Faisal. Nanti boleh dikembalikan lagi mikrofonnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib langsung. Boleh. Jadi begini, Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah memilih teman yang baik. Namun seiring berjalannya waktu terjadi pergeseran nilai. Dari awalnya baik-baik saja, ternyata ada penyebab yang tidak menjadikan baik-baik saja. Nah, sekarang kita lihat, penyebab yang menjadikan tidak baik-baik saja itu satu penyakit yang masih bisa diobati atau sudah cacat pemikiran yang nggak bisa diobati.
sakit bisa diobati atau sekedar udah cacat, udah nggak bisa diobatin. Nah, itu yang kita bisa menentukan. Kalau seandainya ini masih bisa diobatin, oh pasti problemnya mereka ternyata salah paham kepada kelompok yang lainnya. Kelompok yang lainnya. Ya udah, ya berarti kita yang ada di sana, kalau kita tahu betul-betul itu salah, kita yang punya kewajiban untuk meluruskan. Nah, cuma untuk meluruskan tuh ada caranya. Meluruskan tuh ada caranya. Yang pertama begini, Anda jangan pernah, jadi gini, problem anak zaman now ini, baru ikut pengajian, itu sukanya nasihatin orang. Terus kalau temennya nggak mau dengar nasihatnya, marah. Udah nasihatin, kenapa nggak berubah-berubah? Kalau Anda nasihatin, niatnya mau merubah orang, keliru. Nasihatin itu adalah Anda berbuat baik kepada dia, mengajarkan kebaikan pada dia. Dia mau nurut, mau ikut atau enggak ikut, itu semua hidayah dari Allah Ta'ala. Jadi tidak ada nasihati itu niatnya merubah orang jadi lebih baik, enggak. Nasihat itu menyampaikan kebaikan. Yang merubah orang jadi lebih baik itu Allah. Bukan karena nasihat kita. Bisa jadi mungkin lewat nasihat kita, bisa jadi mungkin dengan faktor-faktor lain di luar nasihat kita. Paham ya? Nah, sekarang saya akan sampaikan gini, contoh gini. Anda mau menyampaikan satu informasi yang penting, seperti meluruskan kesalahpahaman atau menyampaikan nasihat. Itu harus Anda betul-betul cari momen yang pas. Jangan Anda datang langsung, tahu nggak, kamu tuh salah, itu yang betul bukan begini. Nggak bisa. Langsung ditolak. Ketika orang itu menyampaikan sesuatu dengan nafsu dan dia tuh harus nurut sama saya dengan penuh nafsu, maka baru dia ngomong. Nafsu, kalau ketemu nafsu jadinya api ketemu api, nggak mungkin nyatu. Tapi kalau Anda meluruskan, Anda harus diem, dengarkan dari dia sebanyak mungkin. Anda udah dengar dari dia sebanyak mungkin, baru ketika itu Anda akan bisa menyampaikan pendapat Anda. Jadi caranya itu bukan langsung kita ngubah nasihat, enggak, dengarkan dulu. Kalau udah kondisi dia udah puas ngomong, baru nanti kita bicara. Dan kalau kita udah bicara, jangan ada penegasan kalau ya yang benar gini, yang harus begini, jangan apa gitu. Sampaikan aja dengan sedatar-datarnya, tapi dengan informasi yang sedetail-detailnya, dengan niat yang setulus-tulusnya. Maksudnya kok kayak sajak berarti ya? Menyampaikan ekspresi sedatar-datarnya, informasi sedetail-detailnya, hati setulusnya. Itu insya Allah nasihat yang cara ikhtiar yang paling pas untuk menyampaikan kebaikan. Berhasil atau tidak bukan tanggung jawab kita, bukan urusan kita, bukan wewenang kita. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Jadi Anda lihat, kalau misalkan baik sih cuma salah paham, mesti bisa diluruskan, berarti cuma sakit, masih bisa diobati. Tapi kalau sudah mulai melenceng, ternyata maaf, berubah akidahnya, berubah keyakinannya, berubah ajarannya, berubah akhlaknya, berubah macam-macam, Anda bilang ini udah catat nih, diobatin sudah susah, ya Anda silahkan bergeser, sementara menyendiri sampai Allah Ta'ala temukan teman yang lebih baik, insya Allah begitu. Masya Allah, Alhamdulillah, tadi udah terjawab ya Mas Faisal ya. Poin-poin pentingnya adalah kita harus melembutkan hati untuk bisa berkomunikasi dengan sahabat kita ya. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ini mohon maaf sekali kita ada satu sesi tanya jawab aja ya ternyata ya. Qadarullah, nanti mungkin mbaknya nanti bisa dengan kesempatan ya bisa bertanya. Nanti saya izin sama Habib Alwi sama Habib Muhammad Cindan karena saya baru naik jam 20.30. Izin minta waktu 5 menit. Udah angkat tangan kesehatan. Silakan. Jadi setelah ini kita jawab singkat, satu selesai, insya Allah ya. Berganti sama Habib Muhammad sama Habib Alwi. Boleh di. Oh, udah siap. Udah tanya soalnya. Yang sebelah itu Kak, sorry. Iya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Habib, bagaimana menyikapi orang tua yang toksik dan lebih buruknya itu hal yang bikin kita down itu orang tua sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sekarang
Ini gimana kalau yang toksik orang tuanya sendiri? Mohon maaf, ini bukan kasus 1-2, banyak sekali yang seperti ini. Banyak sekali yang seperti ini. Maka yang pertama kita akan menyampaikan satu, berbakti kepada kedua orang tua tetap wajib bagaimanapun kondisi orang tuanya. Orang tua, bahkan orang tua non muslim sekalipun itu anak tetap wajib untuk berbakti. Apalagi orang tua yang bisa kita katakan orang tua toksik, sangat amat tidak bijaksana. Gimana? Satu, kewajiban berbakti tetap ada. Karena kasus semacam ini banyak dan bentuknya macam-macam. Itu yang pertama, tetap wajib berbakti. Yang kedua, setiap amal ibadah di situ ada ujiannya. Dan semakin berat ujian, maka akan semakin manis kebaikan yang Allah berikan di dalamnya. Berbakti pada orang tua itu wajib. Dan ketika anak itu mendapatkan orang tua yang tidak sesuai, maka usaha untuk berbakti itu akan sangat amat berat. Anda bisa bayangin, kadang-kadang kita pernah ngadepin satu kejadian, ada anak dari kecil dibuang sama orang tuanya, dirawat sama orang lain. Dia udah sukses, orang tuanya datang tiap hari minta duit. Dari kecil ngerawat aja nggak pernah. Gimana? Ya tetap wajib berbakti. Tetap wajib untuk berbakti. Nah, jadi ketika upaya kita berbakti kepada kedua orang tua itu kok ujiannya banyak, maka kebaikan yang Allah berikan di dalam bakti kita ketika kita mampu bersabar pasti akan jauh lebih banyak. Nah, setiap manusia itu hidup membawa ujiannya masing-masing. Dan ada teman-teman kita yang memang diuji, yaitu cobaannya adalah orang tuanya sendiri. Anda bisa lihat sahabat Nabi SAW itu yang harus sampai dengan keislamannya dia harus menghadapi orang tua sendiri itu jumlahnya sangat banyak sekali. Akan tetapi tidak pernah sekalipun Nabi Muhammad menyuruh sahabat tersebut untuk durhaka kepada kedua orang. Enggak pernah sama sekali ada ajaran Nabi seperti itu. Jadi Anda dapati, Anda belajar agama yang rajin sehingga Anda tahu bahwa saya nanti jadi orang tua enggak boleh seperti itu. Dan untuk orang tua Anda tetap muamalah yang bagus, perlakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau memberikan nasihat, kadang-kadang orang tua itu sekarang suka marah dengan nasihat, pokoknya Anda dengerin. Anda dengerin aja, ya jangan dibantah sama sekali. Jangan dibantah sama sekali. Perkara nasihatnya nggak benar nggak usah diikutin, tapi jangan dibantah. Kalau terus sampai ekstrimnya, ini kayu warna apa? Coklat ya kan? Orang tua Anda bilang, ini biru, Anda diem, nggak usah dibantah. Ekstrimnya, ini coklat, orang tua Anda bilang ini biru, Anda diem, jangan dibantah, diem aja, iya, itu aja. Itu cara untuk meredakan fitnahnya begitu. Karena semakin Anda bilang, ini coklat, oh enggak, panjang nanti. Energi Anda nanti akhirnya habis. Dan yang paling penting, doakan orang tua Anda agar berubah menjadi lebih baik. Insya Allah itu mungkin yang bisa dilakukan seperti itu. Mungkin ini kalau mau diruntut panjang, cuma kita nggak ada waktu panjang. Kadang-kadang nanti orang tua itu punya pilihan-pilihan yang agak memaksa. Kadang-kadang urusan perjodohan, kadang nyuruh anak kerja di sini, kadang anak suruh kuliah di sini, padahal anak nggak sesuai dengan bidang itu dan lain sebagainya. Untuk urusan orang tua yang menekan anaknya untuk ada di bidang tertentu, jangan anak langsung melawan. Anda harus menggunakan pihak ketiga. Pasti ada orang yang orang tua kita segan kepada dia. Lah, gunakan dia untuk mengkondisikan orang tua kita. Karena kalau anak ngelawan, jadi kalau orang tua itu awalnya punya keinginan 70%, begitu anak ngelawan langsung berubah jadi 150%.
Kenapa? Karena merasa gengsi kalau kemauannya nggak dituruti sama anak dan membiarkan anaknya yang ngelawan itu menang. Tapi Anda harus diem dulu, gunakan orang yang ketiga untuk menengahi urusan itu terhadap orang tua. Faham nggak maksudnya? Contoh gini ya. Ada adik kita tadi pengennya dia punya minat sekolahnya itu kedokteran. Mampu, sangat mampu, punya bisa kedokteran, tapi orang tuanya mengarahkan suruh teknik sipil. Nyambung apa enggak? Enggak nyambung kan? Enggak nyambung. Nah itu kalau langsung, enggak bisa Pak, enggak bisa Bu, saya maunya kedokteran. Awalnya cuma 70% langsung berubah jadi 100%, mungkin 200%. Kenapa? Karena orang tua sudah toksik itu udah enggak bijaksana, dia akan menganggap anak saya ngelawan, enggak mungkin saya biarkan menang. Paham enggak maksudnya? Anda dia aja, diem ya, atau mungkin ya nanti istikharah dulu, makasih Pak arahannya, makasih Bu arahannya, gitu aja. Nanti main di belakang, gunakan orang ketiga untuk mengkondisikan gimana caranya agar anak ini bisa dipahami keinginannya, gitu. Paham ya? Ini dengan catatan ketika orang tuanya tidak bijaksana. Kalau orang tua bijaksana, Anda punya keinginan yang berbeda, maka lebih baik ikutin orang tua. Ini kan tadi pertanyaannya orang tua toksik, ya kan? Toksik, jangan dilawan. Ya dilawan. Nah, kebijaksanaan seperti inilah. Memang orang tua toksik itu penyebab Gen Z ini apa? Kesehatan mental terganggu itu kadang-kadang orang tua yang toksik. Ada orang tua yang toksik, termasuk guru yang toksik. Guru yang ada. Siapapun yang jadi guru di sini ya, atau yang dengar kajian ini, siapapun yang jadi guru, kok membiarkan ada pembulian terhadap anak didiknya, dia orang zalim dan akan bertanggung jawab atas pembulian tersebut. Pembulian itu kezaliman. Jangan pernah menganggap pembulian itu biasa. Ah, namanya anak-anak biasa. Enggak, itu zalim. Kalau dibiarkan anak kecil membuli anak kecil yang lain, dididik anak kecil itu jadi orang yang ketika kuat akan mendolimi orang yang lemah. Ini perusakan mental anak seperti itu. Naudzubillah min. Jadi orang tua yang toksik, kadang ada guru yang toksik dan lain sebagainya, itu yang harus dihindari untuk mendapatkan kesehatan mental. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya jawabannya panjang, tapi waktu kita terbatas. Insyaallah ta'ala pertemuan kita lagi di pertemuan-pertemuan yang berikutnya insyaallah. Masya Allah, Alhamdulillah, semoga bisa menjawab ya pertanyaannya. Jadi kita semua punya peran ya, kakak-kakak, abang-abang, ibu-ibu semua, bapak-bapak, bahwasannya kita ini punya peran untuk bisa menyelamatkan mental seseorang gitu ya. Tadi kita punya teman, kita punya keluarga, kita punya anak, kita jaga mereka agar mentalnya juga sehat dan siap untuk menjalankan ketaatan kebaikan di kemudian hari ya, seperti itu. Masya Allah. Dan poinnya adalah kita harus berperan, bukan baperan yang tadi Habib sampaikan. Kalaupun nanti hasil akhir itu di luar kuasa kita sudah melakukan niat yang tulus gitu ya, ikhtiar yang sempurna, nanti insya Allah mudah-mudahan ada kemudahan gitu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Habib, mohon kesediaannya untuk memimpin doa dan juga kirimkan Al-Fatihah untuk kita kirimkan hadiah surat Al-Fatihah untuk guru kita yang biasa mengajar di sini, Habib Muhammad bin Ahmad Fatak. Bisa ngajar setiap Ahad keempat. Hari ini tadi beliau meninggal dunia, sehingga para pengurus bagian takziah ke sana. Dan juga ada yang adalah Habib Ahmad Farid bin Syobakar. Semoga Allah Ta'ala jadikan Habib Muhammad dan Ahmad Farid Allah Ta'ala jadikan kuburnya taman daripada taman surga, diterima semua amal kebaikannya, dan insya Allah diampuni semua kesalahannya, dan insya Allah keluarga yang ditinggal mendapatkan kesabaran dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anallahu yaghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu waj'al mustaqarrar fil firdausil a'la ma'an nabiyyin was-siddiqin wa syuhada wa sallallahu hasuna ulaika rafiqa wa ila qadatin nabi Muhammad sallallahu al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah jadi majlis yang penuh berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, alhamdulillah, jazakallahu khair Habib atas ilmunya dan juga apa yang disampaikan kepada kita. Semoga bisa kita amalkan ya, dan juga kita bisa terapkan, bisa share juga ke teman-teman yang lainnya. Masya Allah. Masya Allah.
Baik, alhamdulillah Mas Edi ya, Ya.